Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Hari ini kita tidak berburu ya, karena kita akan membuat tutorial bagaimana menjahit celana panjang dari awal sampai selesai. Nah, jadi tutorial ini buat pemula ya, bagi siapa yang sudah tahu atau sudah master misalnya, silakan di skip saja. Karena tujuan saya buat video ini untuk teman-teman pemula. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini sekarang lagi potong kain kantong untuk satu celana. Sudah ada dengan ukuran-ukurannya tadi. Nah, sekarang kita akan mulai menjahit bannya. Jadi saya tuh kalau menjahit, saya akan persiapkan semua dulu alat-alatnya, akan buat semua dulu alatnya supaya tidak mondar-mandir begitu. Nah, sekarang kita buat bannya, sudah kita sambung, terus kita timpa baliknya, bagian luarnya, terus sekali lagi kita timpa bagian pinggirnya nih. Nah, langsung jahit sambung-sambung. Oh ya, video ini saya percepat karena durasinya sangat lama. Ini durasi aslinya ini 1 jam lebih. 1 jam lebih. Jadi makanya saya agak percepat di beberapa bagian. Oke, lanjut. Kita sudah sambung bannya di sini. Sambung, dan sambungannya itu jahitannya harus agak lengkung ya. Tidak boleh lurus. Karena kalau lurus itu jadinya juga lurus. Agak lengkung supaya jadinya juga agak lengkung. Sudah itu kita tindis. Kita tindis terus kita ukur. Mana diukur sesuai pinggang ya, dibagi 2 dari sambungan sesuai pinggang. Nah, ini kita ukur sebelahnya lagi. Oke, lanjut kita buat yang di bagian depannya itu yang berbentuk pisau. Langsung kita kasih les, dibungkus pakai ini. Oh, ini kita buat tempat resnya dulu. Tempat resnya. Nah, di situ agak lengkung. Terus kita bungkus. Terus kita timpa. Nah, kita sesuaikan besarnya. Lalu kita bungkus seperti ini. Kita jahit lagi satu sepatu. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita pasang resnya langsung. Nah, begini. Supaya kalau celananya sudah dijahit, tinggal dipasang-pasang aja alat-alatnya kalau sudah jadi semua. Nah, ini kemudian yang bagian depannya yang berbentuk pisau. Nah, ini cara saya seperti itu ya, supaya dia pada saat di les itu nggak tertarik, nggak menarik, nggak mengkerut dia. Nah, terus di checklist begini biar dia tidak tertarik, tidak mengkerut. Lanjut kita pasang lacisnya di kantong bagian depannya nih. Di bagian sini kita tidak jahit. Jadi pas di sudut lacis saja yang dijahit, sampai di sudut lacis saja dari atas. Nih seperti ini. Nah, ini kita nggak jahit. Nah, di bagian sudutnya saja, pas lengkungan itu. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita pasang badan bagian depan. Jadi kita buat saku samping ini ya. Terus kita langsung jahit saja. Oh ya, ini gambarnya tadi pada saat getaran mesin itu dia berasa karena kamera saya kan sudah ber OIS.
ada oisnya, makanya bergetar gitu. Nah terus, kemudian saya tuh suka kalau jahit itu saya sambung-sambungin gitu. Soalnya kalau kalau pemula, kalau nggak disambung-sambung ini, pengalaman saya itu pasti sering kebalik, pasti sering kebalik. Nah makanya ini saya sambung, langsung saya kasih berlawanan kan, langsung dikasih berlawanan. Nah, kemudian ini dibuat bis, dibuat apa ya, dibuat jalur begitu, yang satu sampingnya. Terus ini ditindis dulu, ditimpa dulu dia biar nggak itu goyang-goyang, biar nggak keluar. Oke, kita lanjutkan yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak boleh kembung ya, harus rapat. Ini nggak boleh kembung, jadi harus pegangannya itu harus benar-benar dia rapat. Terus kita buat bagian bibir. Oh ya, ini satu trik dari saya. Saya kalau jahit kantong samping itu pasti dari bagian atas. Karena kalau dari bagian bawah biasanya dikasih berlawanan kan. Bagian dari atas, satu dari bawah. Nah, itu pasti di bagian bibir samping celana itu, bibir kantong samping itu pasti berbentuk seperti tali, dia kelilit gitu, melilit. Nah, makanya karena dia berlawanan sama serat kain, makanya saya kalau jahit itu pasti bagian dari bagian atas. Nah, memang agak susah kalau awal-awal, tapi kalau sudah lama sudah tidak. Nah, ini kita buat jalur itunya, buat bibir yang seperti bibir dua begitu, di kantong samping. Nah ini, jadi ini cara yang simple menurutku, karena ada satu cara yang pernah saya pelajari, yang awal-awal saya pelajari itu ribet karena dia pakai kain lagi dari dalamnya. Nah tapi kalau dilipat bolak-balik begini itu kan tidak mempengaruhi besar, mengurangi besar pinggang, tidak. Nah, ini jahit dari dalam dulu, jahit kecil, ditimpa kecil, terus dibalik lagi. Nah, dibalik lagi, terus timpa lagi dari luar. Nah, seperti ini. Nah, jadinya dia bervariasi begitu. Ibaratnya kayak bibir, kayak ada bibirnya begitu. Tidak polos. Nah, kalau bibir dua bagian belakang, berarti bibir sampingnya harus begini juga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus udah, ini langsung dilipat tuh. Nah, terus di bagian sini, di bagian sudut ini, bagian sudut itu dijahit sementara, dijahit tahan. Tuh, ini dijahit tahan, tapi cuma laci sama badan celana saja karena kain kantongnya nggak dijahit. Nah, begini. Nah, kita buat jahitan sementara dari sudut seperti itu. Terus jahitan sementara itu nanti yang akan dilewati jahitan kita nanti kalau mau nyambung badan depan sama badan belakang. Nah, di sini kita kancing
kita kancing, terus lari ke atas, lari ke samping. Nah, seperti itu. Nah, batasnya di situ. Terus kita gunting lurus, lalu kita ukur. Nah, ini kan badan depannya 22 cm badan depannya. Baru kita ukur dari bagian depan. Patokannya di bagian depan yang ada garisnya. Kalau kita tandai, lalu kita garis pakai Mister Pinggul. Begitu. Kita dikasih berbentuk pakai Mister Pinggul. Dia berbentuk pinggul di situ. Kita garis timbal balik. Lalu kita rapikan. Dirapikan potongannya. Kita mengikuti sisa kain yang untuk di sisa jahitan nanti. Nah, seperti ini. Nah, sudah rapi. Oke, selesai. Nah, lalu kita buatkan penarik. Seperti ini. Ini penarik saku bagian depan, biar sakunya itu nggak keluar. Kadang-kadang kalau nggak pakai begini itu suka keluar. Kalau misalkan kita naruh HP terus ngeluarin HP atau dompet atau apa, itu suka keluar sama saku-sakunya, suka kebalik keluar itu kalau ditarik. Nah, makanya kita pakaikan penarik lah istilahnya. Kalau istilahnya di penjahit itu penarik. Nih, pasang begini. Ini sering kebalik juga, jadi harus diperhatikan ini, karena sering kebalik juga itu penariknya. Sesudah itu langsung kita timpa dari luar, terus dikondorin dikit biar nggak ketarik, biar nggak tegang ketarik. Nah, kalau nggak dikendorin dikit itu kadang-kadang dia ketarik, jadi celana jadi sempit biasanya di bagian dalamnya, padahal bagian luarnya longgar. Sudah seperti itu. Oke, badan depan selesai. Lanjut kita ke badan. Oh, ini masih pasang ini bagian pisau-pisaunya tadi, yang berbentuk pisau itu bagian depannya. Nah, ini langsung kita pasang. Terus ini sudah ada tandanya di bagian pas itu, bekas guntingan itu kita sudah tandai. Nah, terus kita pasang di bagian garis. Nah, ini garisnya. Bagian garis kita pasang. Lalu kita balik, kita timpa. Ini timpa biar dia rapi. Timpa. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Oke, badan depan selesai. Lalu kita buat bagian saku belakang. Nah, di sini saya membuat bibir 2 ya. Bibir 2 tapi bibir jadi istilahnya, bukan bibir yang pecah. Karena kalau bibir pecah itu buatnya juga lama, jadinya juga kurang lebih saja. Ini kalau bibir jadi begini, kalau sudah disetrika juga rapi kok. Nah, begini. Ini kita garis pakai kapur saja. Ini kan
Ini cuman garis pakai kapur ini cuman biar ada tandanya saja sedikit. Nanti kan walaupun tidak terlalu presisi, nanti kan kita presisikan pas di jahitnya, Jadi kita tidak sepenuhnya mengikuti garis kapur. Nanti kita presisikan pas di jahitnya. Nah, ini langsung kita buatkan saja bibir duanya. Itu ukurannya 1 sepatu ya. Ukurannya 1 sepatu. Ukuran lubangnya itu sekitar 1 cm. Nah, kita buat 1 cm garisnya tuh. Lalu kita jahit lagi sebelahnya 1 sepatu. Nah, seperti ini saja. Saya merasa begini cara yang paling simple. Terus jadinya juga lumayan bagus, lumayan rapi juga jadinya. Nah, udah. Lalu kita potong karena ini jadinya dua bibir. Langsung saja kita pasang. Nah, ini kain kantongnya. Langsung kita pasang di bagian tengah. Nah, di sini saya langsung garuk-garuk aja. Soalnya kalau mondar-mandir, kalau di setrika itu kadang kita mondar-mandir sih. Saya kadang-kadang juga malas berdiri setrika. Langsung saja digaruk-garuk biar dirapat. Nah, ini kita cari tengahnya. Bagian tengah langsung kita hajar saja. Gaskan. Langsung kita gas saja. Sini kita jahitnya pelan-pelan. Karena kita presisikan lagi kembali. Jadi kita tidak mengikuti garis kapur. Kapur itu cuman apa istilahnya? Cuman penanda saja. Tapi nanti kita presisikan kembali nih. Kita presisikan pas di jahitnya. Seperti itu. Nah, begini caranya. Bibir 2 paling simple menurutku. Terus jadinya juga nggak terlalu jelek. Ini lumayan rapi jadinya. Nah, terus kita apa istilahnya? Kita belah tuh. Lalu kita bobok. Nah, saya suka bobok di bagian dalam sini biar kelihatan, biar lebih presisi sih menurut saya. Karena kalau dibobok dari bagian luar kadang nggak presisi, nggak pas. Saya sukanya dari sini. Kalau ini kan pas kelihatan ujung benangnya nih. Nah, kita bobok. Oh ya, kameranya agak blur ya, lupa difokuskan. Nah, seperti ini kita bobok. Oh ya, ini ujung benangnya harus benar-benar sama. Ini harus benar-benar lurus presisi. Terus kita bobok begini juga, ini pas, harus presisi, nggak boleh lewat, nggak boleh kurang. Karena kalau lewat dia jadinya sobek. Pas sudut-sudut saku itu pasti sobek. Sudut-sudut sakunya itu, sudut bibirnya itu pasti sobek kalau dia lebih. Tapi kalau dia kurang pasti dia ada ginsulnya. Jadi nggak presisi, nggak rapi. Jadi dia harus pas. Nih. Pas bobokannya itu ya. Lalu kita balik, kita masukin ke dalam. Tara, ini dia jadinya. Kita lihat. Tuh, lalu kita rapikan kembali, rapikan dulu baru dijahit. Udah benar-benar rapi baru dijahit.
begini. Kadang-kadang sudah presisi jahitannya, tapi kan belum benar-benar rapi, sudah langsung dijahit. Nah, itu yang biasanya dia jadinya nggak rapi walaupun dia presisi pas boboknya. Nah, seperti ini. Kita rapikan kembali, baru dijahit. Tuh, dikancing bagian pinggirnya tuh. Nah, begitulah kurang lebihnya. Nah, langsung saya perkuat saja jahitannya di situ. Oke, beginilah kira-kira jadinya. Langsung kita jahit lapcisnya, kita timpa lapcisnya, lalu kita pasang lapcisnya. Ini saya pakai kira-kira saja ya, pakai feeling aja, feeling. Karena udah terbiasa mungkin ya pakai feeling aja, nggak ukur-ukur lagi. Karena kalau dengan feeling ini kain kantong ukuran ini sudah saya perkirakan jadinya itu sekitar 17 atau 16 sekitar itu. Jadi dalam sakunya ya, kedalaman sakunya itu sekitar 17, 16 sekitar itu. Tapi kebanyakan sih 17. Jadi ini saya nggak jahitan sakunya juga saya cuma langsung lipat saja ya. Ini langsung dilipat saja. Jadi nggak dijahit bolak-balik, nggak. Karena ini kan tutorial paling simple ini menurutku. Cara yang paling simple, dibuat sesimpel mungkin lah. Buat pemula. Biar pemula juga mudah untuk memahaminya, seperti itu. Nah, langsung kita lipat saja. Seperti ini. Langsung kita lipat agak masuk ke dalam. Nah, langsung kita gas saja. Nah, kita lipat ke dalam saja. Oke, putar. Lipat, putar-putar, jadi nih. Nah, lipat ke dalam. Oke. Ini tangan-tangan ini, tangan-tangan banci. Tangan-tangan banci nih. Dia kelihatannya keras. Padahal dia lembut. Nah, itu bahaya itu. Tuh. Seperti itu. Kita langsung lipat ke dalam. Nah, jadilah saku belakang, bibir 2 saku belakang. Nah, lalu kita kancing samping-sampingnya, langsung kita putar. Nah, biar dia presisi, kita kancing. Jadi jahitannya harus pas di pinggir sekali ya. Nah, ini juga begitu di samping-sampingnya. Oke. Nah, kan lumayan rapi jadinya. Itu belum disetrika. Kalau sudah disetrika. Nah, kita lanjut untuk menyambungkan antara badan belakang sama badan depan. Di sini kita sambung dari bagian bawah. Oke, kita jahit, gaskan. Nah, di sini sakunya jangan lupa dilipat. Itu dilipat sedikit. Karena kan tadi saya nggak lipat memang. Jadi pas jahitnya lipat dikit. Nah,
Oke, lanjut. Nah, langsung kita sambung lagi di badan yang sebelahnya. Nah, sudah gitu, lanjut. Di sini memang harus pelan-pelan ya jahitnya. Nah, itu tidak lupa dilipat. Lalu kita kontrol. Kita kontrol. Jangan sampai panjang sebelah. Nah. Oke, tidak lupa pula kita double. Jahitannya kita double. Karena di sini bagian samping itu rawan. Bagian samping. Terus udah rawan, cara permaknya juga susah. Ini kan harus dibuka dulu sakunya. Bungkusan sakunya itu dibuka lagi kalau misalkan mau dipermak, mau dijahit lagi. Sesudah itu kita setrika, pecah, kita pecah pakai setrika biar enak kita jahitnya. Nah, kita pecah pakai setrika biar jahitnya enak. Sudah kita double, tadi sudah kita double jahitannya. Kita pecah sekarang ini. Nah, sesudah itu kita pecah, udah benar-benar pecah, langsung kita gaskan lagi. Nah, ini kita lipat. Kita lipat kain sakunya nih, dibungkus biar terbungkus. Nah, ini tidak lupa pula nanti kita lipat bagian bawahnya. Nah, biar nanti bareng kelipatnya sama yang sebelahnya tadi yang udah dilipat sebelumnya. Nah, ini kita bungkus. Nah, oke, langsung kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Nah, seperti ini. Jadi tidak lupa kita lipat juga. Nah, ini terus bagian bawahnya langsung kita lipat ke dalam saja. Karena sebelumnya kan yang di pinggiran tadi sudah kita lipat bersamaan tuh. Langsung kita tutup saja bagian bawahnya. Jangan lupa itu dipecah. Nah, langsung kita kancing atasnya. Terus kita kancing bagian saku bawahnya sini, sampingnya. Oke, sudah selesai. Nah, sesudah itu kita ini untuk menandai tempat talinya, kita bagi dua bagian bagian depan itu. Badan depannya kita bagi dua. Oke, ini kita ini juga kita kira-kira saja sekitar 2,5 cm dari tengah samping ya. Tengah bagian samping. Nah, ini yang sebelahnya lagi kita jahit saja bagian sakunya yang satunya lagi. Oke, sudah. Lalu kita kancing lagi bagian atasnya. Kita tidak lupa untuk memasang tali-talinya. Tuh, tadi 2,5 dari bagian samping ya. Lalu ini kita bagi dua lagi bagian badan depannya, kita bagi dua untuk talinya. Lalu kita kancing lagi sampingnya. Sesudah itu langsung kita jahit, gaskan bagian pahanya.
Ini bagian paha bagian dalam ya. Langsung kita jahit lagi paha bagian dalam nih. Kita jahit. Tak lupa kita kontrol. Oke, biar dia presisi sama panjang. Siap, langsung kita sambungkan lagi dengan paha yang sebelahnya. Kita samakan saja lebar jahitannya. Nah, sesudah ini tidak lupa pula kita double. Nah, ini jahitannya perlu nih. Jadi bagian samping bagian luar tadi kita double. Terus ini paha bagian dalam juga kita double biar dia kuat. Nah, karena itu tempat-tempat rawan memang. Lalu kita pertemukan ini bagian depan. Ini badan bagian depan sama bagian depan kita pertemukan. Lalu nah di sini ini harus di atas harusnya sama panjang ya. Di atas itu kita samakan tingginya. Lalu di sini kita tandai. Nah, di sini kita tandai untuk ujung jahitan. Seperti ini. Kita tandai. Nah, lalu kita buka lebar, pecah. Kita pecah. Ini jahit dari depan ke belakang ya. Dari ini jahit kilnya bagian depan ke belakang ini. Nah, sesampai di situ lalu kita akan ukur nanti. Sebentar lagi kita ukur badannya, pinggang celananya tadi. Ini pinggangnya 86. Ini pinggangnya 86 berarti kita bagi dua. Bagi dua dari bagian depan ke belakang berarti 43 ya. Ini 43 kita tandain. Nah, kita tandain di situ. Kita tandain. Lalu kita ketemukan khas bagian samping antara kiri dan kanan. Ini kita pertemukan dulu. Nah, khasnya. Sesudah itu, nah ini khasnya nih. Nah, oke. Lanjut kita jahit bagian belakangnya itu. Nah, itu tadi tandanya sudah ada. Nah, lalu kita center saja. Gaskan dari bawah. Nah, pas di tandanya ya. Lalu kita bolak-balik lagi, kita double lagi. Karena ini juga salah satu bagian rawan. Ini rawan juga sobeknya nih. Apalagi celana bahan begini, itu jahitannya yang sering sobek. Nah, kita kancing. Nah, di sini kita pasang resnya. Kita pasang bagian res tadi. Ini usahakan tulang resnya agak ke atas sedikit ya. Dari sambungan yang di bawah tadi itu. Nah, begini. Kameranya agak blur. Karena dia fokus di depan. Nah, tuh tulang resnya agak ke atas sedikit ya. Misalkan dia di atas sambungan. Lalu sisa tempat res langsung ekornya itu langsung kita jahit aja nih ke bawah ini. Nah, kita tutup bagian kilnya. Lalu kita jahit aja, kita kancing.
Nah, seperti itu. Oke, udah kuat. Nah, terus di sini kita jahit bagian resnya. Kita jahit ini resnya nih. Udah. Jadi patokan jahit resnya ini pinggiran res ya. Ini pinggiran res, ini patokannya. Ini yang sebelah kanan dari kita nih. Sebelah kanan. Nah, usahakan pinggiran resnya yang sebelah kiri itu di situ ya. Kita tanda ini di sini. Nah, sekitar di situ. Terus kita luruskan dengan itu sambungan pisau-pisau tadi. Tuh. Kita luruskan. Nah, supaya dia lurus dari bawah ke atas. Lurus. Nggak nyerong dia, tapi dia lurus dari bawah ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, ini udah jadi. Langsung kita tandai tingginya. Tingginya bagian depan ini tinggi ketika kita memasang ban pinggangnya. Lalu bagian belakangnya, ini sambungan bagian belakangnya kita pecah. Lalu kita pasangkan talinya. Tali ban ini 3,5. Ya, ukurannya 3,5. Kalau body profesional itu ukurannya 3,5. 3,5 berarti 7. Tapi kalau yang agak besar pinggangnya itu sampai 8. Nah, kita pasangkan talinya 7 ya. 3,5 7. Kita pasang talinya. Nah, ini bentar lagi kelar nih. Oke, sesudah itu kita pasangkan saja ban pinggangnya nih. Langsung kita pasangkan ban pinggangnya. Dan sambungan ban pinggang sama sambungan bagian belakang itu, sambungan badan bagian belakang harus sama ya. Itu kita samakan. Lalu ini kita kontrol. Ini kita kontrol dulu. Nah, ini panjang ban ini pinggangnya sudah pas kah? Nah, ini. Nah, ini udah lumayan pas ini. Nah, tuh. Udah pas lah. Ini kita paskan di garisnya biar tingginya bagian depan itu sama. Oke, ini terus kita kontrol ini. Nah, bahayanya kalau nggak dikontrol kadang tinggi sebelah. Nah, kalau begini ini garis pinggangnya pas, garis itunya pas, itu nggak akan lari, nggak bakal lari itu. Jadi tingginya sama-sama rata, terus pinggangnya juga pas pinggangnya. Nah, ini sambil kita kontrol. Nah, sambil kita kontrol lagi. Nah, dan akhirnya selesai terpasang pinggangnya. Nah, tinggal pasang kancingnya. Lalu kita lipat ban pinggangnya, selesai. Ini kita tandai kancingnya dulu. Pas di res ya. Kancing kecilnya kita pasang pas tengah ya. Begitu pula nanti di sebelahnya. Oke. Ini sudah selesai. Ini nggak ada kayu akar pun jadi nih, nggak ada martil gunting pun jadi.
Oke, kita tutup. Ini jahitannya udah dilipat ujung ban pinggang. Nah, ini bagi pemula itu hati-hati juga. Jadi harus gunting semuanya masuk, nggak boleh sebelah saja, karena sebelah saja kan kadang gunting itu tajam. Jadi kadang-kadang jebol dia. Nah, ini lipatan. Kita lipat dulu. Ini bagian kancing besarnya ya, kita lipat dulu tadi jahit. Lalu ini kita tandai lurusan itu sejajar sama res. Nah, ini bagian tengahnya lagi. Kita tandai bagian tengahnya, lalu kita pasang kancingnya. Nah, seperti tadi yang kancing kecilnya juga begitu. Gunting pun jadi, Pak. Nah, seperti itu, lalu kita lipat ke dalam. Seperti ini. Kita tandai pas di lurusan sambungan itu. Lalu kita lipat ke dalam. Oke. Nah, di sini lurusan pisau-pisau ini kita tandai lagi nanti. Ini kita jahit dulu di sini. Oke. Nah, ini kita timpa sedikit biar nggak keluar dia. Kita timpa jahitan. Oke, udah siap. Lalu ini. Nah, ini yang kita tandain. Misalkan jatuhnya nanti di situ. Nih. Pas dilipat ke sana, jatuhnya nanti di situ. Oke. Jatuhnya nanti di situ ya. Kita lipat. Nah, di sini kalau untuk pemula agak sulit ini. Agak sulit karena ruang geraknya sempit toh. Tapi kalau udah biasa nanti sudah gampang. Nah. Oke, sudah selesai. Dan kita balik. Nah, ini hati-hati nih, nyodok-nyodok begini nih hati-hati. Harus ujung gunting itu masuk dua-duanya masuk semua. Nah, oke, sudah runcing kayak mata panah. Udah selesai, langsung kita timpa dari luar. Oke, ini kita buat dulu bagian pisau-pisaunya, bagian depan. Kita garuk-garuk saja biar dia agak rapi. Nggak perlu kita berdiri untuk nyetrika, kita langsung garuk saja. Oke, kita kancing dulu, lalu kita raba-raba. Ini pakai filling atau diraba-raba. Nah, diraba-raba nih. Pinggiran pisau-pisaunya itu yang kita raba. Tuh. Nah, jadi kalau untuk pemula bisa di garis pakai mal, misalnya kita buatkan mal, tapi pisau-pisaunya di dalam itu harus kena jahit. Nah, kita buatkan mal itu seperti saya dulu belajar itu begitu. Dibuatkan mal seukuran 3,5 cm, lalu dibuat seperti pisau-pisau. Lalu kita garis dulu. Kalau masih pemula, kita garis pakai kapur, tandain. Nanti yang kita jahit bekas tanda kapur itu. Nah, kalau pemula itu begitu. Nah, sesudah itu langsung kita
jahit ke ujung, lalu kita kembalikan langsung muter sampai selesai itu. Oke, ini sudah sampai ujung. Oke, selesai celananya. Langsung kita kancing saja bagian sini. Lalu kita kancing tali bannya nih. Hampir selesai, kawan-kawan. Oke. Nah, kita kancing bagian atasnya. Oke, ini hampir selesai. Dan selesai. Oke, ini tinggal talinya. Selesai. Lalu tinggal kita som bagian bawah. Ini udah beres. Tinggal kita som bagian bawah. Oke, kawan-kawan pemula. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua pemula. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang suka. Nah, ini selesai. Oke, ini tinggal somnya. Oke, zoomnya ini maaf. Kameranya blur karena dia fokusnya di depan tadi, lupa difokuskan di bagian belakang. Tapi saya rasa sudah bagi teman-teman pemula sudah cukup nangkap lah dengan video yang kita tutorialkan ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih pemula bisa cepat lancar lah dan bisa nangkap juga dengan tutorial. Dan mohon maaf juga karena videonya agak saya percepat di beberapa bagian karena mengingat durasi videonya terlalu panjang, guys, kalau tidak dipercepat. Tapi saya rasa teman-teman yang sudah punya dasar itu pasti bakal nangkap. Nanti diulang-ulang saja di part mana misalnya yang belum nangkap, nanti diulang-ulang saja. Dan juga videonya kan kalau di YouTube bisa diperlambat. Nah, seperti itu. Jadi begitu kawan. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.